Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat kita semua dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan memasuki pembahasan soal seperti yang nampak pada layar Anda. Di situ soalnya seperti awal-awal kelihatan sulit ya, tapi yakinlah itu tidak terlalu sulit. Namun sebelum kita memulai, saya tidak lupa untuk meminta dan mengingatkan kita agar jangan lupa melakukan subscribe video ini untuk menambahkan gairah buat saya semakin banyak membagikan konten-konten pelajaran yang berkualitas buat kita semua di dalam membahas soal-soal yang dapat dijadikan sebagai referensi lah, seperti itu. Oke, baik, kita lihat dulu soalnya. Situ soalnya nomor 29. Perhatikan gambarnya, itu ada benda ya, panjangnya 20 cm dan benda ini bagian depannya itu jaraknya 60 cm dari lensa. Oke, baik, saya bacakan soalnya. Sebuah benda yang panjangnya 20 cm diletakkan sepanjang sumbu utama sebuah lensa konvergen dengan kekuatan 2,5 dioptri. Ujung benda yang terdekat dengan lensa jaraknya 60 cm dari lensa. Lihat gambar. Tentukan panjang bayangan yang dibentuk oleh lensa. Oke. Nah, dapat kita bahas terlebih dahulu ya, kita gambarkan seperti ini gambaran soalnya tadi. Kemudian dia sudah kasih tahu kalau lensanya itu lensa konvergen. Berarti itu lensa konvergen adalah lensa positif atau alias lensa cembung. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa fokusnya. Karena dia tadi mengasihnya ke kita itu dalam bentuk kuart lensa. Oke, berarti ini nanti V sama dengan 1/F ya. Ini dia. Berarti ini 2,5 dioptri sama dengan 1 per fokus. Nah, kita peroleh fokusnya ini sekarang sama dengan 1 per. Nah, yang ini ya kan pecahannya desimal. Saya rubah saja dalam bentuk pecahan biasa menjadi 5/2. Berarti nanti secara matematis ini nanti naik ke atas menjadi 2/5. Tapi ini satuannya meter ya. Nah, kita tukar ke senti karena tadi jaraknya semua sudah dalam bentuk satuan senti. Sehingga nanti fokusnya menjadi 2/5 kita kali 100 ya. Maka kita peroleh nanti hasilnya 40 cm ya. Inilah fokusnya. Nah, dari sini kita mulai berhitung. Langkah pertama, perhatikan gambarnya. Maaf ya, bukan langkah pertama, langkah berikutnya. Tadi udah langkah pertama ya, sorry. Nah, langkah berikutnya ini kan S1. Berarti kita harus cari tahu S1 aksennya. Nah, silakan gunakan rumus cepatnya, yaitu S1 aksen sama dengan S1 dikali fokus ini. Lalu di bawahnya S1 dikurang fokus. Lalu di sini kita peroleh hasilnya setelah kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Tadi S1-nya 60 cm dikali 40. Terus di bawah 60 dikurang 40. Berarti ini kan nanti 20. 40 dibagi 20 kan 2 kali 60. Berarti S1 aksennya itu kita sudah dapat besarnya 120 cm. Nih. Nah, lalu coba perhatikan gambarnya ulang. S2 itu sekarang berarti S1 ditambah panjang bendanya tadi. Ya, panjang bendanya kan 20. Berarti 60 tambah 20,
80. Itulah S2. Nah, jadi dengan cara yang sama, kita gunakan rumus cepatnya saja. S2 aksen sama dengan, ya, ini S2 dikali fokus. Di bawahnya S2 kurang fokus. Oke, S2 aksen sama dengan S2-nya tadi 80 dikali 40, kemudian ini 80 dikurang 40. Kalau kita kurangkan ini hasilnya adalah 40. Berarti dengan dia 40 bagi 40 hasilnya 1. Maka kita peroleh S2 aksen itu besarnya adalah 80 cm. Oke. Nah, sekarang yang dia minta adalah bayangan bendanya. Ya, bayangan bendanya itu berapa panjang kan gitu ya. Jadi dari sini kita bisa buatkan bayangan benda. Oke, bayangan bendanya itu L aksen. Udah, berarti nanti L aksen sama dengan S2 aksen kurangkan dengan S1 aksen. Oke. Jadi nanti S2 aksennya itu kan 80 cm kurang 120. Oke. Berarti kita peroleh L aksennya minus 40 cm. Nah, kenapa dia ini ada tanda sign-nya itu minus? Ya. Nah, jadi sign-nya minus ini tandanya dia kan terbalik. Ya, terbalik. Artinya tadi posisi kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Seperti itulah kira-kira dia ya. Bukan berarti kan terbalik, tadinya dia mendatar ya, jadi tegak, enggak gitu juga ya. Oke, seperti itu saja dulu untuk soal nomor 29. Terima kasih.